Komunisme dianggap berbahaya bukan hanya karena perbedaan ideologi, melainkan karena kemampuannya menginspirasi revolusi kelas pekerja yang dapat menggulingkan pemerintahan pro-barat di negara-negara berkembang. Vincent Bevins menguraikan bahwa sebelum peristiwa besar di Indonesia tahun 1965, Amerika Serikat telah menguji metode-metode intervensi di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah kudeta di Iran pada tahun 1953 yang dikenal sebagai Operasi Ayak. CIA menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang berusaha menasionalisasi industri minyak Iran yang dikuasai perusahaan Inggris. Tak lama kemudian, pada tahun 1954 di Guatemala, Amerika Serikat melancarkan operasi PB Sukses, sebuah kudeta untuk menggulingkan Presiden Jacobo Arbenz yang berani menasionalisasi lahan-lahan milik United Fruit Company, yang mana ini adalah perusahaan milik Amerika. Dalam kacamata Amerika, Presiden Arbenz dianggap terlalu dekat dengan komunisme meski kebijakan nasionalisasi yang ia lakukan lebih tepat disebut sebagai upaya reforma agraria. Namun di luar kekeliruan ideologis itu, kudeta Guatemala menjadi presiden penting yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat bersedia menciptakan kekacauan politik di luar negeri demi melindungi kepentingan ekonominya sendiri. Dan apa yang terjadi di Guatemala dan sebelumnya di Iran bukanlah sekadar pengecualian. Dua peristiwa ini justru memperlihatkan pola yang terus diulang dalam dekade berikutnya, yakni pada Amerika yang menuduh pemimpin nasionalis atau kiri sebagai komunis, lalu melancarkan operasi rahasia untuk menggulingkan mereka. Dan seringkali itu diiringi dengan kampanye propaganda yang brutal dan pengorganisasian kekuatan lokal untuk melanggengkan kekuasaan pro-barat. Setelah pola seperti itu terbukti efektif di Timur Tengah dan Amerika Latin, perhatian Amerika kemudian mulai bergeser ke kawasan lain yang dianggap rawan jatuh ke pengaruh komunisme, dan itu adalah Asia Tenggara.